back to my channel dengan aku El. Kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang waktu itu aku sudah tanyain lewat Q&A di Instagramku mengenai seputar kehidupan pekerjaan di industri kosmetik di Korea Selatan. Ternyata banyak banget di antara kalian yang sudah memberikan pertanyaan. Aku gak nyangka banget bakalan banyak yang nanya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ini banyak banget yang nanyain. Pertanyaannya adalah bagaimana awal mulanya bisa kerja di perusahaan kosmetik Korea. Oke, jadi aku ini pernah 3 kali kerja di perusahaan yang berbeda, masih di bidang kosmetik. Untuk yang pertama itu aku ditawarin untuk part time lewat Instagram. Jadi orangnya tuh kayak lihat aku di Instagram atau di YouTube gitu, pokoknya dia bilang mau nggak kamu kerja sama kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu aku memang selalu daftar kayak perusahaan-perusahaan kosmetik itu di aplikasi khusus cari part time gitu di Korea itu ada khusus aplikasinya. Nah, untuk yang ketiga ini sebenarnya aku direkrut langsung sama yang punya perusahaannya karena kebetulan pernah ada kontak bareng. Dia pernah lihat aku kerja, dia nilai kerjaku atau performa kerjaku baik, makanya langsung direkrut sama dia. Dan itu perusahaannya bener-bener dari nol. Itu yang ketiga, langsung direkrut. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Awalnya memang aku dapet pekerjaan itu gak langsung dapet. Pas nyampe Korea tuh gak langsung dapet pekerjaan. Aku kayak nunggu 1 tahun dulu karena harus ada sesuatu yang harus diurus. Berkas-berkas pun harus diurus. Karena dia kalau di Korea tuh minimal harus 6 bulan stay dulu baru bisa cari kerja untuk part time kayak gitu. Banyak aturannya lah pokoknya. Oke, yang pertanyaan kedua adalah suka duka kerja di perusahaan Korea. Untuk dukanya dulu ya. Untuk dukanya sih sebenarnya bukan pada perusahaannya, tapi pada aturan yang ketat di negara ini, di Korea sendiri. Itu sih dukanya, karena banyak banget dokumen yang harus diurus, banyak banget persyaratannya. Bukan persyaratan kerja ya, tapi persyaratan perizinan kerjanya itu susah banget. Ditambah aku juga waktu itu kuliah, udah saya ngangkat tangan. Jadi kayak emang susah perizinannya. Tapi kalau kerjanya sih menurut aku sejauh ini karena sesuai dengan passion aku, karena apa ya, karena job desk-nya itu benar-benar yang ngena di aku, emang kemampuanku di situ, gak ada susahnya sih, gak ada dukanya lah pokoknya untuk pekerjaannya sendiri. Untuk sukanya itu ketemu banyak orang baru, udah gitu bisa latih bahasa juga, karena kan langsung kerja otomatis mau nggak mau harus pakai bahasa Korea tersebut. Dan juga jadi tahu gitu kayak ternyata ada budaya lain selain budaya yang aku punya kayak gitu. Jadi berusaha buat kayak menghormati budaya, menghormati orang. Karena budaya kerja di Korea sendiri pun berbeda, makanya aku banyak belajar budaya sih dari situ. Aku kebanyakan sih belajar sih daripada kerja. Karena kan aku basicnya kan gak ada sama sekali, walaupun di Indonesia aku pernah kerja di perusahaan Korea, tapi beda banget dari yang di Korea sendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan tentang rekan kerjanya. Overall, untuk di Korea sih ya, untuk yang di Korea ya, semuanya pada baik, semuanya pada respect. Waktu itu aku pernah puasa juga di kantor, mereka kayak, kamu nggak makan ya? Ya gimana, ya udah deh aku makan di tempat lain aja gitu. Aku kan bisa makan kayak snack gitu kan di meja. Nah dia tahu aku puasa kayak ini nggak apa-apa aku makan kayak gitu. Dia nanya, kamu nggak apa-apa, nggak lapar, kasihan ya kamu kayak gitu. Baik, dan sampai sekarang tuh masih berhubungan baik, gak ada yang jelek sama sekali. Walaupun ada yang jelek, tapi lebih kayak ke apa ya,
nggak sampai rasis gitu loh, kayak lebih kayak ngebahas kerjaan aja gitu, nggak sampai bawa personal kayak gitu, nggak sampai bawa negara atau agama apalagi. Dan itu sih ternyata no rasis kalau di perusahaan aku ya, di perusahaan aku. Untuk pertanyaan selanjutnya ada yang nanya sistem kerjanya. Oke, jadi kalau di perusahaanku tuh yang nomor 2 dan nomor 3 ini dia office hour. Mau masuk jam 9.30, pulang jam 6.30. Terus makan siangnya sejam gitu. Tapi kalau yang perusahaan pertamaku, karena aku juga kuliah juga, ya udah freelance kayak paruh waktu aja, jadi sempatnya aku kerja ya udah. Dan untuk bisa remote atau tidaknya itu tergantung pasti awal perusahaannya cari kayak apa. Tapi biasanya untuk mahasiswa banyak juga yang cari kayak bisa remote kok kayak gitu. Tergantung kita ya, tapi aku saranin, aku lebih prefer buat yang masuk kantor karena di situ kita bisa belajar gimana sih budaya perkantoran yang sebenar-benarnya di Korea. Aku sih lebih prefer itu. Dan itu karena sangat berguna banget sih menurut aku. Itu sangat-sangat berguna karena pengalaman itu tuh yang nggak diajarin di kuliahan manapun atau di sekolah manapun. Selanjutnya adalah ada yang nanyain benefit. Terus ada juga yang nanyain kalau misalnya kerja di perusahaan Korea gitu dapat produk gratis gak sih? Yang aku tahu ya, setiap perusahaan tuh beda-beda. Untuk perusahaan yang pernah aku kerja di perusahaan tersebut tuh bebas, kayak bebas mau ngambil apa aja karena aku bagian marketing juga, bagian buat nyari buyer juga, karena harus tahu produk kita tuh kayak gimana sih, harus paham betul kan. Itu makanya dibolehin. Tapi mereka juga kayak nyediain voucher khusus buat para para pegawai gitu. Jadi kayak cuman bayar 20%-nya aja kayak gitu. Terus benefit lainnya, snack itu kalian bisa minta beliin tanpa batas. Dan itu tuh the best banget. Aku sering minta snack jadi kayak aku pengen beli snack ini, udah kalian tuh tinggal masukin linknya, tulis apa namanya, harganya berapa, ntar minggu depan snack datang di kantor kayak gitu. Dan juga ada insentif sih ada, tapi kalau kalian bisa ngasilin uang juga buat perusahaan gitu. Dan sampai ada orang yang karena bagus banget performanya dikasih mobil Mercedes-Benz sama suatu perusahaan. Dan itu tuh emang bener-bener ya, dia sering lembur, dia suka dipanggil sama CEO-nya buat rapat segala macam. Pokoknya ya banyak sih kalau misalnya kalian performanya bagus. Tapi tergantung sama kantor juga ya. Pertanyaan selanjutnya ada yang nanya apakah ada produk Korea yang di luar hits tapi di Korea sendiri malah nggak hits. Banyak banget pokoknya. Lah, ini perusahaan apaan? Belum pernah denger, sampai orang Korea sendiri pun emang ada ya brand ini. Dan itu banyak banget. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut aku definisi Korean skincare menurut aku tuh, buat aku sendiri, kalau misalnya di Koreanya sendiri dia sukses dan dia juga dijual, ataupun ada kayak Watsonnya Korea tuh namanya Olive Young, kalau dia dijualnya di situ atau di Loves, pokoknya dijual secara luas lah di Korea sendiri, berarti itu Korean skincare karena bener-bener dipakai sama orang Koreanya sendiri gitu loh. Banyak sekali yang mengaku-ngaku K-skincare tapi dijualnya cuma di luar. Makanya aku saranin buat kalian cekin Olive Young, di situ ada nggak nama produk yang kalian cari. Kalau misalnya ada berarti itu Korean skincare. Tapi kalau misalnya nggak ada, patut dipertanyakan. Pokoknya itu kembali ke masing-masing lah. Tapi kalau aku sendiri, untuk definisi Korean skincare menurutku,
yang ada dijual di Olivium, or yang di Korea aja tuh dijual gitu. Pertanyaan terakhir, ada yang nanya gimana cara perusahaan Korea memproduksi Korean skincare. Guys, kalau di Korea nyiptain skincare nggak macam-macam guys. Harus dites dulu, harus harus cari banyak dari pabrik dulu, dan mereka semua bikinnya di pabrik, gak ada yang homemade. Semua skalanya besar, pokoknya susah deh. Harus tes segala macem, dan mereka kalau ngasih lambang itu dia nggak sembarangan. Karena kalau di Korea ini hak cipta itu sangat banget diperhatikan. Makanya nggak boleh pasang sembarangan cap atau logo atau segalanya, dan itu tuh susah. Tapi ya itu, skincare Korea menurutku bagusnya di situ karena mereka nggak sembarangan. Oke, segitu dulu jawaban dari Q&A kali ini. Semoga bisa ketemu di Q&A selanjutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye!